Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya bersama saya di Ruang Mat SMP Channel, konten YouTube pembelajaran nilai MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana menentukan persamaan suatu garis yang melalui sebuah titik dan diketahui nilai gradiennya. Maka pada edisi kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu menentukan persamaan suatu garis yang diketahui melalui dua buah titik. Maka perlu diingat kembali bagaimana rumus umum menentukan persamaan garis melalui sebuah titik yang bergradien M, dan jangan dilupakan yang sudah kita sampaikan di pengantar edisi sebelumnya, menentukan gradien garis yang melalui dua buah titik. Dengan demikian tentu akan lebih seru, lebih asyik, juga lebih menantang. Oke, ikuti pembahasan selengkapnya. Tapi jangan lupa Anda subscribe dulu. Bila Anda belum subscribe di channel ini, juga tekan tombol loncengnya. Artinya Anda mendukung channel ini untuk berkembang lebih maju dan lebih baik. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan lebih jauh, perlu kita ingatkan kembali materi prasyarat yang sudah kita pelajari bersama pada video edisi sebelumnya. Ingat bahwa yang pertama, bentuk umum persamaan garis yang telah diperkenalkan kepada kalian adalah Y sama dengan MX ditambah C, disebut bentuk eksplisit, atau AX plus BY plus C sama dengan 0, disebut bentuk implisit. Yang kedua, kalian juga telah belajar tentang gradien atau kemiringan suatu garis ketika garis itu melalui dua buah titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2, bahwa rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, dua hal ini yang menjadi modal utama kita untuk mempelajari bagaimana menentukan persamaan suatu garis. Berikutnya, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk menentukan persamaan suatu garis, alternatif yang kedua adalah garis itu diketahui melalui dua buah titik. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan suatu garis yang melalui dua buah titik seperti ini? Supaya Anda tidak terlalu banyak menghafal rumus, saya akan tetap menyampaikan cara dengan menggunakan rumus umum yang sudah kita pelajari di bagian yang pertama tadi, yaitu rumus umum Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kan gradiennya belum tahu, kok pakai rumus itu? Di awal pembahasan kita tadi
sudah kita sampaikan. Untuk diingat kembali, yang pertama adalah bentuk umum persamaan garis, yang kedua adalah rumus gradien suatu garis yang diketahui melalui dua buah titik. Nah, itu kita manfaatkan ya. Langkah yang pertama, kita tentukan gradiennya dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian langkah yang kedua, kita gunakan rumus umum Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 untuk menentukan rumus persamaannya. Nah, lebih jelasnya mari kita coba untuk penerapannya dalam soal. Contoh 1. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 3,5 dan negatif 2, negatif 3. Penyelesaian. Nah, kita nyatakan dalam bentuk simbol variabel. Tulis X1, Y1 sama dengan negatif 3,5. Ini kita pandang sebagai X1, Y1. Kemudian tulis juga X2, Y2 sama dengan negatif 2, negatif 3. Ini sebagai X2, Y2. Langkah yang pertama, cari gradien dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya negatif 3 dari sini, dikurangi Y1 5 dari sini, per X2 dikurangi X1 negatif 2 dikurangi negatif 3, negatif 2 dikurangi negatif 3. Kemudian bagian pembilang negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 8. Bagian penyebut negatif 2 dikurangi negatif 3 sama artinya dengan negatif 2 ditambah positif 3, maka hasilnya positif 1. Dengan demikian kita dapatkan gradiennya atau M sama dengan negatif 8. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M, kita substitusikan nilai M ini dengan salah satu titik dari yang diketahui, boleh titik X1, Y1 atau X2, Y2, kita substitusikan ke rumus umum persamaan garis tadi. Langkah yang kedua, gunakan rumus umum Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Boleh Y1 dan X1 nya diganti Y2 X2 nya boleh. Hanya saya mengambil X1 dan Y1 yang kita substitusikan. Yang jelas hasilnya sama. Nah, kita peroleh Y dikurangi 5 dari sini, Y1 nya 5 sama dengan negatif 8 dikali X plus 3. Negatif 8 kita dapatkan dari nilai gradien, dan ditambah 3 dari dikurangi negatif 3, langsung saya tulis plus 3. Karena tadi dua soal sebelumnya sudah bentuk yang demikian, maka saya anggap Anda sudah sangat paham. Kemudian negatif 8 kita kalikan dengan bilangan-bilangan dalam kurung melalui sifat distributif. Kita dapatkan ruas kiri tetap Y dikurangi 5 sama dengan ruas kanan menjadi negatif 8X dikurangi 24. Negatif 8 kali X ditambah negatif 8 kali positif 3. Kita nyatakan dalam bentuk eksplisit, sehingga negatif 5 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 5. Dan hasil akhirnya Y sama dengan negatif 8X dikurangi 19. Ini rumus dari persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5
dan negatif 2, negatif 3 dalam bentuk eksplisit. 2. Tentukan persamaan garis G pada gambar berikut. Nah, kalau ini disajikan dalam bentuk gambar. Bagaimana? Tidak usah bingung. Ya. Terus bagaimana? Kan titiknya tidak diketahui. Siapa bilang? Tidak usah bingung. Perhatikan di sini. Ini ada titik potong sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya sudah, titik ini kita identifikasi sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, demikian. Penyelesaian garis G melalui titik X1, Y1 0, negatif 4. Mana? Ini titik potong sumbu Y ini. Di sini tertulis negatif 4, maksudnya adalah 0, negatif 4. Dan titik X2, Y2 sama dengan 3,0. Nah, ini titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau sudah kita ketahui dua buah titik yang dilalui garis, maka caranya ya seperti tadi. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan nilai gradien garisnya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 0 dikurangi negatif 4. Perhatikan 0 adalah Y2, kemudian negatif 4 adalah Y1 per 3 dikurangi 0, 3 X2 0 X1. 0 dikurangi negatif 4 hasilnya 4, 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Nah, kita dapatkan gradien dari M adalah positif 4/3. Sudah kita punyai nilai M, maka langkah yang kedua yaitu kita substitusikan ke dalam rumus umum baik nilai gradien maupun salah satu titik dari dua titik yang diketahui. Nah, kita substitusikan nilai X1, Y1 0, negatif 4. Kita ambil yang atas dan gradiennya M sama dengan 4/3. Rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka kita peroleh Y dikurangi negatif 4 Y1 sama dengan 4/3 dikali dalam kurung X dikurangi 0. 4/3 adalah gradien, 0 adalah X1. Ruas kiri dikurangi negatif menjadi ditambah, ruas kanan kita kalikan dengan sifat distributif. Menjadi Y ditambah 4 sama dengan 4/3 dikali X, 4/3 X dikurangi 4/3 kali 0 hasilnya 0. Positif 4 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Maka kita peroleh Y sama dengan 4/3 X dikurangi 4. Positif pindah ruas menjadi negatif. Atau kalau kita menghendaki tidak memuat unsur pecahan, maka setiap suku baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yaitu 3. Y kita kalikan 3 hasilnya 3Y. 4/3 X kita kalikan 3 hasilnya 4X. Dan negatif 4 kita kalikan 3 hasilnya negatif 12. Atau kita nyatakan dalam bentuk implisit seperti ini. Nah, di samping dengan cara yang sudah kita lakukan ini, sebenarnya untuk persamaan garis yang diketahui grafiknya, memotong sumbu X dan sumbu Y di titik-titik tertentu,
maka ada cara yang lebih mudah dan lebih singkat. Perhatikan, alternatif lain. Nah, bilangan negatif 4 yang berada pada sumbu Y kita beri lambang A, dan bilangan 3 pada sumbu X kita beri lambang B. Kemudian kita gunakan rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan nilai B ke persamaan AX plus BY sama dengan A kali B ini. Nah, menjadi negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 4 dikali 3. Nah, kita peroleh negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Atau 3Y yang positif kita taruh di depan. Nah, menjadi 3Y min 4X negatif 12 pindah ruas menjadi positif 12 sama dengan 0. Boleh juga kalau kita menghendaki koefisien X yang positif, maka setiap suku kita kalikan atau kita bagi dengan negatif 1. Semuanya berubah menjadi lawannya. Dan boleh juga kita nyatakan ke dalam bentuk eksplisit. Nah, negatif 4X kita pindah ke ruas kanan. Dari bentuk ini kita ambil di sini. Kemudian negatif 4X kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan 3Y sama dengan 4X dikurangi 12. Dan supaya menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C, maka semua suku kita bagi dengan 3. Kita dapatkan Y sama dengan 4 per 3X dikurangi 4. Sekali lagi, setiap suku kita bagi dengan 3. Nah, ini cara lain atau alternatif lain. Silakan boleh dipakai. Baik, selanjutnya di akhir sesi ini silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 soal yang ada pada tayangan ini sebagai penguatan dari apa yang sudah kita bahas bersama. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan tentu perlu Anda kembangkan sebagai penguatan melalui latihan-latihan soal baik yang kita berikan di akhir video ini atau melalui referensi lain yang Anda miliki. Karena untuk menjadi hebat matematika modalnya 1, suka atau senang, yang kedua rajin berlatih, dan yang ketiga tidak kenal menyerah. Jangan lupa bagikan kepada yang lain video ini jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat buat Anda, supaya orang lain pun bisa mendapatkan nilai manfaatnya. Insya Allah berbagi kebaikan dan memberi manfaat bagi sesama adalah amal soleh. Sekian, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.